Ngambil apa? Enggak. Cuma biarin aja ntar ada pipe-nya. Udah suruh pipe-nya. Udah itu aja itu dulu. Soalnya kakak kau harus urusan dulu kemarin pak. Ini sini. Audio udah selesai. Orang anak kejar-kejaran ini cepet nih, Ustaz itu langsung naik. Mudah-mudahan kompatibel. Ini bisa di ini bisa ini saya ini bisa selesai. Atau karena ini ada OBS dulu, masuk OBS. Iya. Setting audio. Udah tadi. Udah saya udah full. Nah kemarin di situ coba ada tulisan apa sih? Enggak, waktu itu tuh cuma dua ini doang. Iya, enggak, maksudnya itu desktop audio juga. Itu kan kalau nggak salah itu deh, bukan mikrofon itu tuh ya, coba deh. Buka itu, buka. Enggak. Yang ada mikrofon UMC kalau nggak salah deh, itu coba ada UMC deh. Nah itu deh coba. Terus atasnya mana ini? Udah gila tuh. Udah dari tadi.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwatu fillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini di hari Selasa tanggal 16 September 2025 Masehi atau berbarengan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Kita kembali dilimpahkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, nikmat kesehatan, kesempatan, hidayah dan taufik, sehingga kita bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu alaihim jami'an, serta kepada umatnya. Para bapak dan ibu rahimakumullah, kajian pada malam hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas kitab Fawaidul Fawaid, masih di bab akidah dan tauhid. Pembahasan kali ini masih berkisar tentang hakikat bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, yang insyaallah ta'ala akan disyarah bersama guru kita Al-Ustadz Sultan Hasanuddin LC. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau, keluarga beliau, dan memberkahi ilmunya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menjaga adab-adab bermajelis ilmu. Bagi para bapak dan ibu yang membawa putra-putrinya dimohon untuk dikondisikan, dan bagi para jamaah dimohon untuk maju ke depan. Kita rapatkan barisannya, kita rapikan, dan mari kita wujudkan suasana yang khusyuk bermajelis ilmu. Semoga Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang bisa diamalkan sebagai bekal kepada Allah Ta'ala di akhirat kelak. Marilah kita mulai. Berustad, waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal kalami kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya al-abdu bainal amri wa taman.
hamba antara perintah dan ad-dhaman, yaitu tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bisa kita terjemah ya pemberian Allah atau karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berfokus memenuhi perintah-perintahnya, itu ada hubungan kuat dengan apa? Dhaman, pemberian Allah. Ya, sebagaimana yang pernah kita sebutkan di pelajaran sebelumnya, bahwa huru hara hati itu karena sebab maksiat, dan ketaatan itu melahirkan kebaikan. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu misalkan satu contoh ketika beliau menafsir surat At-Tin, wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke dalam atau ke keadaan yang paling apa? Rendah. Kata Imam Ibn Abbas, orang yang sering membaca Al-Quran atau merutinitaskan bacaan Al-Quran, lam yusibhul kharif, tidak akan dia dikenai atau tidak akan mengenainya apa? Kepikunan. Orang yang sering baca Quran itu tidak, dia akan dihindarkan atau dijaga oleh Allah dari apa? Dari pikun. Makanya salah satu keistimewaan hafiz Quran itu sampai tua itu ingatan itu masih cemerlang. Itu hafiz Quran. Beda sama penyanyi, pelagu itu beda. Ya. Tapi hafiz Quran, orang yang punya hafalan Quran dan sering berinteraksi dengan Quran, kata Imam Ibn Abbas, Allah akan menjaga dia dari apa? Kepikunan. Dari penyakit pikun. Ya mungkin kita menganggap penyakit pikun itu mungkin ya mencari sebab-sebab untuk menyembuhkannya. Tetapi itu tadi, keberadaan antara hamba dengan melakukan ketaatan dengan pemberian Tuhan, itu kadang-kadang kita nggak sangka-sangka. Orang mungkin nggak pernah, apa hubungan baca Quran dengan apa? Dengan tidak pikun itu apa hubungannya, kan begitu. Ya, orang baca Quran ya baca Quran gitu. Apalagi mungkin sampai menghafal. Sampai menghafal. Apalagi mungkin sampai riwayat kepada kita ya bahwa ketika mujahid Uhud itu pernah kuburannya itu tertimpa oleh banjir, kemudian kuburannya itu terbuka ya sampai mereka keluar, fisik mereka itu masih apa? Masih utuh. Ya kita nggak mengatakan itu sebagai ciri utama orang itu untuk disebut husnul khotimah. Tetapi kita akan kita akan menilai ada satu isyarat lain kan? Ketika umumnya orang itu kalau dikubur kan lebur badannya biasanya. Tapi ini hafiz Quran ini badan itu enggak enggak dirayap. Makanya anak-anak saya jangan pernah nyesal orang itu ngafal Quran. Mungkin hari ini mungkin ya malas atau apa, tapi itu keistimewaan besar. Nah, itu satu contoh itu. Makanya kata Imam Ibnu Al-Qayyim, fal fatinul qayyisu innama yahtamu bi amrihi wa iqamatihi. Maka fal fatin, orang yang cerdas itu al-qayyis ya. Innama yahtamu, dia itu adalah orang yang hanya berfokus dengan apa? Perintah Allah dan bagaimana menegakkan perintah siapa? Itu tugas kita gitu. Masalah diberi atau dikasih itu masalah lain. Makanya selalu saya ingatkan, jangan sekali-kali datang kepada Allah ada niatan-niatan untuk timbal balik dengan siapa? Dengan Tuhan. Meskipun tadi Imam Ibnu Abbas mengatakan orang baca Quran itu salah satu karunia Tuhan itu apa? Dijaga dari. Tapi jangan juga nanti niatnya baca Quran untuk apa? Niatan untuk untuk itu gitu. Nah, karena apa yang terjadi saat itu, prioritas yang kita lihat itu berarti ada manfaat yang dia ingin peroleh dari apa? Ibadah. Udah, sholat karena memang sholat itu menghamba gitu. Bukan karena memang datang karena memang sedang lagi diuji atau pingin dimurahkan rezekinya. Ya sudah, doa gitu. Bukan karena memang lagi sedang ada ujian kemudian minta dia diringankan. Tetapi hati itu bisa diasaskan seperti itu. Kata Imam, la bidhamanihi, tidak karena dhamannya Allah atau tidak karena berharap semata karena pemberian siapa? Allah. Fa innahul wafiyyus shadiqu, karena sesungguhnya Allah pasti akan memenuhi, karena Allah itu apa? Jujur. Anda enggak minta pun itu pasti Allah kasih.
Bahkan mungkin terlalu apa ya? Terlalu mendesak itu kadang-kadang nggak bagus, teman-teman. Karena itu ada satu aspek dia menciderai maha kuasa siapa? Allah. Makanya orang terburu-buru itu biasanya begitu. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, nanti kita akan sampai bahwa ada istilah tawakal itu tawakal apa? Iqtirar wal iltija. Yaitu tawakalnya orang jenis tawakal yang apa? Terdesak. Atau apa ya? Pasrah. Ya udahlah gitu. Karena memang sudah pegangan situ, baru dia nyebut siapa? Allah. Jadi dia tidak berhitung 10 langkah sebelumnya untuk mengambil sebab-sebab apa? Ikhtiar. Karena terlalu apa ya? Terlalu terobsesi dengan dunia, akhirnya hatinya terkumpul, terpusat di situ, pasti sukses. Ternyata apa? Beda dari apa? Hitung-hitungan. Baru dia, ya Allah. Nah, yang seperti ini kata Imam, bukan karena tawakalnya yang enggak berfungsi, cuman cara dia bertawakal yang apa? Yang salah. Nah, jadi saya ulang ya bahwa kita tidak minta pun Allah pasti akan apa? Kasih. Makanya ada satu lutfah, ada satu sentuhan halus di surat apa? Di surat Al-Falaq itu saya baca. Ketika Allah mendefinisi atau ketika para ulama mendefinisi maaf. Al-Falaq itu kan didefinisi kalau di tafsir itu apa? Diterjemah waktu subuh. Padahal arti Al-Falaq itu kan terbelah sebetulnya. Tapi kenapa para ulama tafsir itu menjadikan waktu subuh itu satu-satunya tafsir diartikan dengan apa? Al-Falaq. Makanya kalau antum buka tafsir, itu para ulama berbeda pendapat tentang Al-Falaq. Ada yang mengatakan Al-Falaq itu adalah segala sesuatu yang terbelah. Ada yang mengatakan waktu subuh. Karena dia satu contoh terbelahnya subuh dari apa? Terbelahnya malam mengeluarkan apa? Terang. Makanya disebut falak. Makanya segala sesuatu yang terbelah itu disebut falak. Kata para ulama, salah satu keistimewaan kenapa disebut subuh untuk mentafsir kalimat apa? Al-falak. Malam itu kan simbol ketegangan Bapak saya. Betul? Orang kalau masuk malam simbol apa? Keresahan, simbol ketegangan, simbol ketakutan. Takut dicuri lah, takut dibegal lah. Itu kalau di malam. Di malam hari. Maka munculnya pagi itu simbol untuk apa? Rasa bahagia. Makanya orang kalau minum obat di malam hari, biasanya dia berharap esok paginya itu apa? Seger. Biasanya kan kita begitu. Beda antara kita minum obat di siang hari dengan minum obat kapan? Bismillah ya Allah, minum obat. Plus disuruh sama istri, bang tidur bang, langsung apa? Tidur, biar besok bisa apa? Kerja lagi gitu kan? Ya, memang laki-laki memang tugasnya apa? Tugasnya kerja. Ya, makanya laki-laki itu nggak boleh sakit, harus apa? Harus kerja. Nah, jadi kita minum obat di siang hari dengan minum obat di malam hari, harapan besar kita itu, dan biasanya orang sakit di malam hari begitu besoknya biasanya agak bugar badannya. Nah, itu salah satu keistimewaan kata para ulama. Dan istimewanya ialah tanpa Anda minta itu kepada Allah pun Allah kasih. Yang namanya orang minum obat di malam hari biasanya lebih ringan kapan? Di pagi hari pun kita nggak minta sama Allah, itu Allah apa? Kasih. Apalagi kalau kita minta kepada siapa? Allah. Paham maksudnya? Nah, itu jadi jangan terlalu menyandarkan hati pada sebab-sebab. Sebab boleh diambil, tetapi jangan terlalu memusatkan perhatian ke situ. Kalau sebab ini, wah kayaknya ini apa? Kayak ini manjur ini. Ya, karena kadang-kadang acak juga kadang. Saya pernah ngobrol sama satu teman, sakitnya sama, jenis sakitnya sama. Kemudian disuruhlah untuk pergi ke rumah sakit ini. Dan jenis obatnya ini, manjur banget, top chair, cepat sembuh gitu. Tapi ternyata begitu dia habis di screening, kemudian dia habis diperiksa, segala macam obatnya diberikan, enggak sembuh. Jadi itu yang menjadikan kita semakin sadar bahwa kesembuhan itu bukan dari obat itu, tapi dari siapa? Ada orang minum obatnya sama, sakitnya sama, tapi enggak sembuh, enggak sama dia sembuhnya. Makanya kita ya hanya ikhtiar saja gitu. Jadi jangan terlalu memusatkan hati di mana? Di sebab-sebab. Karena itu bisa menjurus kepada apa? Kesyirikan. Nah, baik. Nah, jadi orang yang cerdas itu kata Imam, orang yang sibuk dengan melaksanakan perintah, menyibukkan diri dengan menegakkan itu, tidak karena berharap apa? Timbal balik pemberian Allah. Karena pasti Allah akan memenuhi itu, karena Allah Maha jujur. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Karena siapa lagi yang paling jujur untuk menunaikan janji kecuali siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Fa min alamati sa'adati sarfu ihtimamihi ila amrillahi duna dhamanihi. Maka di antara tanda-tanda kebahagiaan itu adalah memalingkan perhatian penuh itu hanya kepada perintah Allah, tidak kepada tanggungan siapa? Allah. Ya sudah, salat. Bukan karena ada kemauan. Wa min alamatil hirman, dan di antara tanda-tanda hirman. Hirman itu tidak dapat terhalang, itu namanya hirman. Faragu qalbihi, kosongnya hatinya, minal ihtimami bi amrihi, dari terpusatnya pikirannya dengan apa? Dengan perintah. Ada orang begitu diuji itu ambles hidupnya. Akhirnya dia semakin apa? Dia semakin sakit. Dia nasallallahu salama wal afiyah. Makanya jangan coba-coba untuk mencari jalan selain jalan Al-Qur'an dan sunnah. Baru kemarin tuh kedengeran itu ada orang membanding-bandingkan antara baca Quran dengan apa? Dengan bermeditasi ala Hindu. Ya, nauzubillah itu. Ya. Karena dia coba-coba cara orang untuk mendapatkan apa? Ketenangan, akhirnya bukan semakin lurus, semakin sakit akhirnya. Semakin sakit. Cuman yang menjadi sakitnya, yang paling sakit itu apa? Dia merasa di sudut pandang dia itu apa? Benar. No, itu bahaya itu, akhi. Orang tuh kalau sudah merasa di sudut pandangnya itu hak, susah untuk apa? Dinasihati. Ya, antum mau bilang qala Allah wa qala Rasul, kadang itu mental. Gitu. Makanya selalu minta hidayah, istiqamah. Apalagi kita berjalan di atas jalan sunnah ini ujiannya apa? Berat. Selalu minta apa? Keistiqamahan. Ya. Karena hidayah itu milik Allah. Ada tadinya dia menjadi panglima sunnah, akhirnya berubah, berbalik arah dia menjadi apa? Panglima ahli bid'ah. Akhirnya nyerang siapa? Ahlus sunnah. Dan satu akibat dari apa? Circle teman buruk. Karena sering berdiskusi dengan di luar teman sunnah, sering bergaul dengan di luar teman sunnah atau teman kajian atau segala macam, itu hati-hati. Kalau tidak ada dorongan kuat untuk mendakwahi, karena nanti akan kita terseret nanti. Wah bagus kok, apalagi makanya termasuk yang kita sorot itu adalah apa? Bukan bagian tradisi atau budaya ahlus sunnah untuk menyibukkan diri dengan serial-serial siapa? Ahli bid'ah. Kalau niatnya untuk membaca kitab-kitab mereka itu untuk menelaah, untuk meneliti, mengkritik misalkan, labas. Atau mungkin untuk menyaring, ini hadisnya palsu, ini hadisnya apa? Lemah. Tapi kalau untuk dipelajari, kemudian ditelaah, dikaji dalam artian untuk diikuti, wah itu salah satu cara-cara yang memang kita nggak ingin istiqomah di atas apa? Jalan sunnah. Dan yang paling cepat merusak, yaitu apa? Circle, di mana kita kumpul. Kalau kita kumpul sesama teman kajian, ya kalaupun kita saling senggol-senggol sedikit, ya sesama teman apa? Kajian. Tapi kalau kita kumpul sama ahli bid'ah, ya nanti lisannya itu akan apa? Pasti itu, enggak tunggu lama nanti, pasti bilang apa? Oh iya sama itu, padahal dulu rajin dia ngaji, tapi akhlaknya enggak bagus. Nah itu mulailah senggol-senggol. Nah, dan menjadi petakanya itu dia berbicara dengan siapa? Ahli bid'ah. Nah jadi apa tadi kita katakan? Ciri-ciri orang terhalang dari kebahagiaan itu adalah yaitu terlepasnya hati dari terpusatnya pikiran itu kepada apa? Perintah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, wa khasyatihi, dan takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, wal ihtimamu bi dhamanihi, dan terlalu sibuk untuk mengharapkan balasan siapa? Allah. Terlalu sibuk dengan pemberian itu. Wallahul musta'an. Dan ini Allahul musta'an kata siapa? Imam Ibnul Qayyim. Ada orang model ibadah itu bertransaksi dengan siapa? Tuhan. Makanya beliau bawa satu pernyataan dari seorang ulama, ya, Bishr Ibnu Al-Harith, atau dalam apa namanya, dalam catatan kaki ya, Syekh Al-Halabi mengatakan Bishr Al-Hafi. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi di Sifatus Safwah. Bishr Al-Hafi. Kata beliau, kata Bishr bahwa ahli akhirat itu terbagi menjadi berapa? 3. Abidun wa zahidun wa siddiqun. Yaitu ahli ibadah, kemudian yang kedua ahli zuhud, dan yang ketiga ahli apa? Jujur. Ahli ibadah siapa mereka? Ya'budullaha ma'al ala'iq. Mereka menghamba kepada Allah bersama dengan apa? Kesulitan atau bersama dengan penderitaan. Wa zahid, sementara orang yang zuhud beribadah kepada Allah dengan meninggalkan apa? Kesulitan. Sementara orang yang siddiq
itu dia berdiri di sisi yang lain, yaitu dia beribadah atau menghamba kepada Allah. Yang dia cari itu apa? Ridha dan kesesuaian. Ridha dan kesesuaian. Ya kadang ngambil kemudahan itu enggak jadi soal. Antum kerja misalkan, atau mungkin apa ya, kaya misalkan, enggak soal. Yang penting menempatkan sesuatu itu dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah dan juga sesuai dengan perintah siapa? Allah. Enggak masalah gitu, antum mau jadi kaya, mau jadi apa gitu. Ya, mau kerja, mau apa. Ya, taib. In arahu akhdad dunya akhazaha. Kalau dia memandang bahwasanya saat itu dia harus mengambil dunia itu, ya dia ambil. Tinggal nanti peletakannya kan pada yang diridhai Allah dan sesuai dengan apa? Keinginan Allah. Wa in arahu tarkaha tarakaha. Kalau dia berpandangan dunia itu harus dilepas, ya dilepas. Nah itu kalau definisi orang tua kita, dunia itu di mana? Di tangan, tidak di dalam hati. Cuman kan masalahnya, repotnya kita itu, dunia itu masuk kemana? Ke sini masalahnya. Makanya enggak puas-puas. Ya, jadi begitu hilang akhirnya apa? Sedih dan segala macamnya. Nah, itu sedih itu ketika dia berhadapan dengan satu potensi dunia atau kenikmatan, tetapi dia bisa berumalah dengan itu. Saat dia butuh dia ambil. Saat memang dia enggak butuh, enggak apa-apa. Apa? Dilepas. Ya, nah itu apa namanya? Masuk dia dalam kategori ayat orang-orang yang mewujudkan ayat firman Allah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Bahwasanya negeri akhirat itu lebih baik daripada apa? Daripada dunia. Antum kalau lihat, saya kadang-kadang kalau lihat siapa kakek-kakek kita tuh di kampung tuh, di rumah itu, mbah-mbah kita itu, hidup itu simpel, hidup itu. Yang penting di pagi hari ada gorengan, plus ada kopi, wah hidup itu nikmat itu. Itu kenapa sih ribut-ribut di Jakarta? Orang lagi demo kayak, demo, udah ngopi aja. Ya. Jadi apa? Hidup itu apa? Simpel. Sebetulnya yang penting kita dapat makan sebetulnya. Ya sebetulnya kan koar-koar untuk berteriak tentang dunia itu kan dilatar belakangi karena apa? Takut lapar sebetulnya. Padahal udah makan padahal. Takut lapar. Makanya para ulama dulu belajar untuk sabar menahan kelaparan. Sabar menahan lapar dan mempersedikit apa? Makan. Karena yang buat orang jadi jahat beringas itu memang apa? Makanya Umar bin Khattab kan ada pernah cerita. Umar bin Khattab, salah satu kebijakan beliau itu melakukan efisiensi anggaran negara. Memotong per kapita yang didapatkan oleh siapa? Masyarakat. Baru kelihatan itu. Orang kalau sudah dipotong ngamuk-ngamuk enggak? Padahal mungkin sudah dapat, sudah makan. Tapi kalau dipotong ngamuk-ngamuk, berarti memang pusat perhatiannya itu kemana? Ke kenikmatan dunia itu. Makanya di banyak nasihat Umar bin Khattab itu sering sekali menasihati seperti itu. Nah ini yang kita butuhkan teman-teman. Nilai kesabaran yang tinggi sekali. Ya, taib. Makanya kemarin itu di daurah sama Syekh Abdul Malik itu ada beliau di kitabnya itu menukil ucapan salafus saleh. Di situ kita menangkap ya salafus saleh itu sabar banget dalam hal masalah apa? Dunia. Betul-betul terwujud itu hadis wa in duriba maluka wa ukhiza wa in duriba zahruka wa ukhiza maluka. Meskipun punggungmu itu dipukul dan meskipun hartamu itu diambil. Karena memang mereka itu enggak menjadi pusat perhatiannya ke situ. Yang penting dapat makan, ada rezeki. Kalaupun kerja juga misalkan enggak sesuai dengan pemasukan, yang penting dapat rezeki. Alhamdulillah. Ya bukannya kita membenarkan kezaliman, bukan. Tetapi begitu cara ulama-ulama itu mendidik dirinya. Makanya seperti Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, di saat beliau pernah terjadi kekacauan. Orang ngomong begini, orang ngomong begitu, bahwasanya penguasa begini, penguasa begitu, orang ribut di kota itu. Imam Hasan Al-Basri enggak pernah di dalam ceramahnya itu nyinggung sana nyinggung sini. Pokoknya beliau kalau ceramah, aqbilu alal akhirah, aqbilu alal akhirah, aqbilu alal akhirah. Kalian bersiap-siap mati, siap-siap ketemu akhirat, siap-siap ketemu Allah. Orang lagi demo untuk apa? Nuntut hak, bisa makan. Beliau itu selalu isi ceramahnya apa? Sambut akhirat, siap ketemu akhirat, siap mati, itu. Makanya kalau sekarang antum salafi kan selalu bilang ya, ini akhirat mulu dah. Gitu kan? Ini orang lagi berjuang ini untuk anak masa depan kita nanti gitu. Mana perjuangan ente? Nah itu tadi.
Karena pusat perhatian kita itu pada perut, bukan pada apa? Akhirat. Nah, kalau Imam Hasan al-Basri seperti itu, makanya antum lihat bagaimana sabarnya para ulama kita dulu. Ya, nah, jadi ada yang abid, ada yang zahid, ada yang apa? Siddiq. Anwa'u tawakkuli 'ala Allah, faslun. Satu fasal berikutnya. Macam-macam tawakal kepada Allah. At-tawakkulu 'ala Allahi nau'ani. Adapun tawakal kepada Allah itu ada dua macamnya. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya tawakkulun. Tawakkulun apa? Tawakal. Tawakkulun alaihi, tawakal kepadanya fi jalbi hawaijil abdi, di dalam memperoleh hajat-hajat siapa? Sebagai hamba. Berarti tawakal untuk memperoleh apa? Bagian dunia. Nah, itu mesti juga apa? Ketakwaan. Cuman nanti pola-polanya disebutkan oleh imam. Au daf'i makruhatihi, atau apa? Untuk menghalangi diri dari apa? Makruhat, yang dibenci, yang tidak disukai. Wa masaibihi dunyawiyah, dan musibah-musibah dunia. Bertawakal kepada Allah untuk memperoleh bagian apa? Dunia. Nah, ini hati-hati nih Bapak saya, karena dunia itu poros apa? Kerusakan. Makanya kata para ulama di dalam kitab-kitab akidah itu betul-betul dipasang portal-portal, pembatas-pembatas hati. Atau kalau bahasa kita itu apa? Kacamata hati. Berinteraksi dengan apa? Interaksi apa? Dunia. Jangan sampai nanti offside, berlebihan, akhirnya mencidrai atau merusak tatanan nilai apa? Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini sudah domain-domain. Tawakal ini kan domain menyandarkan hati. Menyandarkan hati kepada Allah. Makanya tawakal ini itu amalan lisan atau amalan hati? Amalan hati. Aku tawakal kepada Allah. Diucapkan. Ya amalan lisan juga amalan apa? Hati. Tapi keselarasan itu penting. Tetapi yang paling intinya itu di hati. Orang itu kalau sudah bersandar, berpegang teguh, percaya, dia sudah disebut apa? Tawakal. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya semalam itu kita bahas di salah satu usul tentang isti'azah, minta perlindungan. Karena ini bagian dari bahasan-bahasan tauhid atau akidah. Isti'azah itu minta apa? Minta penjagaan. Makanya ada sebagian ulama salaf itu enggak membolehkan kalimat begini. Aku minta perlindungan kepadamu, atau aku minta perlindungan kepada Allah kemudian kamu. Itu ada ulama enggak membolehkan. Aku berlindung kepada Allah kemudian kepada siapa? Kamu. Itu ada ulama ahli akidah enggak membolehkan. Jadi kalimat yang benar itu ya sudah, aku hanya berlindung kepada siapa? Allah. Karena ini permainan apa? Ini hati, yaitu frasa-frasa hati. Karena cukup dibilang akidah itu tercidrai kalau hati itu terpusat kuat bersandar kepada sesuatu yang itu sebab-sebab, bukan kepada Allah. Karena enggak sama Anda atau kita bilang aku minta berlindung kepadamu, dia itu orang atasan dengan orang bawahan. Kalau dia atasan biasanya harapan kita lebih apa? Lebih besar. Oh, ini pasti jebol ini. Ini pasti jebol ini. Tapi kalau orang bawahan, orang juga langsung bilang, wah pasrah udah, diterima atau enggak. Maksudnya kita enggak yakin ini diterima atau tidak. Masalahnya dia juga enggak terlalu dekat sama siapa? Sama atasan. Nah jadi ketika hati berpusat terlalu kuat menyender seperti itu bisa cedera dalam apa? Tauhid rububiyah. Makanya Syekh Saleh Al-Syaikh itu beliau tetap mengatakan bahwa yang paling kuat bahwasanya isti'azah itu amalan hati, bukan amalan di lisan. Karena ketika kita mengatakan aku berlindung kepada Allah kemudian kepada engkau, berarti dia sudah menyenderkan hati kepada Allah sekaligus menyenderkan hati kepada selain Allah. Kalaupun si mayoritas ulama ahli akidah boleh. Mayoritas ulama ahli akidah boleh. Nah, ini penting bahasan-bahasan seperti ini, akhi. Karena kenapa? Yang bikin kita susah, yang sering bikin kita sedih, karena kita nggak tahu kepada siapa kita senderin hati. Dan kita itu sering menyandarkan hati kepada sesuatu yang sifatnya apa? Fana. Fana itu apa? Fluktuasi, berubah-ubah. Kadang ada, kadang nggak ada. Makanya antum jangan terlalu sayang sama istri ya. Dia bisa ninggal, bisa hilang, kabur, ya nggak? Gitu. Suami nih lagi sakit, tidur di rumah sakit, istrinya datang.
Tidak lama waktunya setelah dia duduk sekian jam, pergi lagi dari sisi kita. Itu artinya apa? Fata morgana. Atau apa namanya tadi? Tidak tetap. Makanya kalau misalkan perempuan menyenderkan hatinya kepada suami, manusia itu dia nggak tetap keadaannya. Bisa datang, bisa pergi. Mati, bisa meninggal. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, kalau terlalu menyenderkan hati sama manusia, siap-siap aja stres. Kalau direbut nanti suaminya sama janda misal gitu ya. Iya, atau nikah lagi misal gitu. Oh, stres itu. Masalahnya laki-laki atau manusia itu apa? Fana. Dia tidak tetap. Apalagi dunia. Dunia itu kan enggak tetap, fata morgana. Datang muncul, nanti pergi lagi. Sebagaimana yang kita sebutkan waktu itu ya. Dia yang menutup pakaian kita dengan pakaian. Dia yang pertama kali apa? Melucuti. Dia yang ngasih kita makan, kemudian kita kenyang. Pertama kali yang ngasih kita apa? Lapar, fata morgana. Kalau kita menyenderkan hati pada sesuatu yang sifatnya tidak tetap, ya wajar kalau hati antum itu atau kita itu apa? Enggak tetap. Makanya senderkan hati kepada zat yang tetap. Itu siapa? Allah. Dikala antum sendiri, dikala antum sedih, pasti bisa untuk mengelola itu dengan apa? Gembira atau bahagia. Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika beliau dibuang sama saudara-saudaranya itu kemana? Ke sumur. Tahu doa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu berdoa, ini bagus juga doa beliau itu. Coba bayangkan, di sumur, gelap, dalam, teriak nggak ada yang dengar, mati sudah. Tapi subhanallah, takdir membawa beliau dengan pola-pola tadi. Tiba-tiba ada orang datang, ngambil air, Nabi Yusuf naik. Betul atau enggak? Ya enggak bim salah bim juga, enggak gitu. Tiba-tiba Jibril datang, Yusuf kita hilang yuk, cling gitu. Langsung muncul di mana? Dia enggak juga, makanya orang kalau bikin nipu-nipu karomah itu yang logik lah. Jangan bikin nipu-nipu karomah itu yang bim salah bim. Bim salah bim katanya pesawat jalan, dia bisa tarik apa? Aduh, nih orang ini. Orang sekelas Nabi Yusuf saja, mukjizat takdir itu disertai oleh Allah dengan apa? Sebab-sebab. Jadi nilai logika itu enggak dimatikan oleh agama. Ya, kalaupun ya mukjizat itu memang sesuatu yang tidak bisa difahami secara apa? Nalar atau logika. Tetapi kadang Allah meninggalkan jejak-jejaknya secara duniawi. Nabi Yusuf alaihissalam doa. Nabi Yusuf doa, enggak juga bim salabim, tiba-tiba naik kemana? Kemudian tiba-tiba semua tumbuh apa? Sayap misal gitu. Ngepak-ngepak misalnya, naik kemana? Ke atas, enggak. Datang orang nimba. Salah satu doa Nabi Yusuf alaihissalam, ya uddati fi syiddati wa ya mu'nisi fi wahsyati. Itu jadi Yusuf alaihissalam itu gembira dengan ucapan-ucapan itu, senang gitu. Meskipun berada dalam apa? Kemelut penderitaan. Sedih loh. Enggak ada orang. Apa kata beliau? Hah? Ya uddati fi syiddati. Wahai engkau zat sandaran hati dikala aku menderita. Wa ya mu'nisi fi wahsyati. Wahai zat penghiburku dikala kesepianku. Jadi Nabi Yusuf enggak pernah merasa kesepian. Karena senderan hatinya kepada sesuatu yang tidak pernah meninggalkannya. Siapa? Allah. Nah, itu ahli tauhid itu. Itu ahli tauhid. Sudah azan? Belum? Ya. Ya uddati fi syiddati wa ya mu'nisi fi wahsyati. Ya rahima gurbati wa ya kashifa kurbati. Apa kata Yusuf alaihissalam? Wahai zat yang mengasihani keterasinganku ini, kasihanilah keterasinganku. Aku sendiri di sini. Itu betul-betul nyender hatinya sama siapa? Allah. Kemudian kata beliau, wa ya kashifa kurbati, dan wahai engkau zat yang menyingkapkan penderitaan atau kesusahanku. Irham atau ya mujib da'wati, dan engkau zat yang mengabulkan doa. Irham sighara sinni, kasihanilah ketidaktahuan diriku. Sighar sini jadi kecilnya usiaku. Aku enggak tahu apa-apa. Salahku enggak tahu apa-apa. Tiba-tiba aku dibuang sama siapa? Saudara-saudaraku, aku enggak tahu salahku apa. Irham sighara sinni wa dha'ufa qillati, dan kasihanilah kelemahan diriku ini. Aku orang lemah, tidak kuat, tidak bisa melawan apa-apa. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, wahai zat yang maha agung lagi maha apa? Mulia. Itu kalimat luar biasa itu. Menunjukkan tentang hati seorang hamba yang muwahhid. Itu betul-betul menyandarkan hati kepada sesuatu yang apa? Tidak pernah meninggalkannya selama-lama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, taib. Sudah azan? Anak agak takut ini. Belum.
Belum. Nah, jadi yang pertama yaitu tawakal untuk memperoleh apa? Hajat. Tawakal untuk memperoleh hajat. Tetapi tetap hati-hati. Saya tadi katakan ya, jangan sampai hati kita terlalu apa? Bersandar kepada hajat-hajat berikut. Karena hati itu kalau sudah bertemu sama dunia, beringas biasanya. Atau apa namanya, nafsu kalau sudah ketemu sama dunia biasanya beringas. Kemudian yang kedua, at-tawakkulu alaihi fi husuli ma yuhibbuhu wa huwa wa yardah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperoleh apa yang dicintainya dan apa yang dibuatnya apa? Dibuat ridha Allah Subhanahu, atau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal iman, daripada keimanan, wal yaqini, keyakinan, wal jihad, jihad, wad da'wati ilaihi, dakwah. Berarti tawakal dalam memperoleh apa? Agama. Tawakal dalam memperoleh akhirat. Ini jenis yang paling afdal dari jenis yang apa? Pertama. Dari mana kita tahu wa baina nau'aini minal fadl? Kata Imam, di antara dua jenis berikut dari keutamaan mala, sesuatu yang tidak yuhsihi, bisa menghitungnya atau meliputinya, illallah, kecuali siapa? Allah. Maksudnya itu tidak ada keutamaan dunia, tidak ada yang bisa ngitung kecuali siapa? Allah. Keutamaan akhirat juga nggak ada yang ngitung kecuali siapa? Ini ulama Rabbani ini. Ahlus sunnah, dia itu apa namanya, presisi, ngepas dengan apa? Dengan Quran dan sunnah, dan meletakkan ketidaktahuannya itu di hadapan apa? Quran dan sunnah. Karena kebohongan terbesar itu berbicara atas nama apa? Agama, tapi tidak dengan apa? Dalil. Selalu ulama mengatakan ma la yuhsihi illallah, yang tidak bisa menghitungnya kecuali siapa? Allah. Ada orang ngomong misalkan tanggal ini nanti kiamat, atau bulan ini kiamat, atau tahun ini kiamat. Anda siapa? Ma la yuhsihi illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ini penting saya ingatkan di sini ya. Karena ada orang berbicara atas nama agama tetapi berbicara dengan apa? Kedustaan. Famata tawakkala alaihi al-'abdu fi naw'i tsani haqqa tawakkulihi kafahu naw'al awwala tamamal kifayah. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah? Siapa? Hamba pada jenis yang kedua dengan sebenar-benarnya tawakal, kafahu, maka Allah akan menyempurnakannya an-naw'al awwal, pada jenis yang keberapa? Pertama, tamamal kifayah, dengan sesempurna-sempurnanya apa? Kifayah, kecukupan yang Allah apa? Berikan. Ternyata relate orang menyibukkan diri dengan ibadah, ada aspek lain ternyata. Allah akan tanggung dunianya. Cuman masalahnya antum percaya atau tidak? Kita azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وبعث مقام محمود. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita selesaikan sedikit. Wa baina, dan antara an-nau'ain, dua macam tadi itu, tawakal untuk memperoleh dunia dan tawakal untuk memperoleh apa? Akhirat. Minal fadl, dari keutamaan terhadap yang dua tadi, ma la yuhsihi illallah, tidak ada yang mengetahui atau meliputinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah kam dan bagaimananya, berapa dan bagaimananya, ya hanya Allah yang apa? Yang tahu. Famata tawakkala alaihi al-abdu famata, maka kapan tawakkala bertawakal alaihi atasnya, maksudnya kepada Allah ya. Siapa? Al-abdu hamba fin nau'i tsani, pada jenis yang kedua, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal kepadanya, kafahu, Allah akan mencukupinya. An-nau'al awwala, pada jenis yang keberapa? Pertama. Makanya kan saya pernah baca hadis itu, man syaghalani bil Qur'an, siapa yang menyibukkan dirinya denganku dengan apa? Al-Quran, maka aku akan berikan dia sesuatu yang gak pernah dia minta, yang pernah orang lain apa? Minta. Apa yang diminta sama orang? Yang gak jauh-jauh kan, dunia kan? Ya. Makanya saya bilang sama santri, jangan takut sama rezeki orang tua. Apa yang antum lakukan di sini, ngafal Quran, itu menjadi sebab-sebab keberkahan pada siapa? Aktivitas orang tua di mana? Di rumah. Ya tinggal orang tua juga bagaimana untuk membantu, saling membantu untuk membuat anak ini fokus untuk apa? Ngafal Quran, sibuk dengan Allah. Ya karena ya nggak ada tempat yang paling sibuk dengan Allah kan kecuali di mana? Pesantren. Kemudian di mana? Di masjid, di kajian kayak begitu. Karena kita begitu, akhi, bapak saya mengorbankan setengah jam saja untuk duduk di kajian, malas, subhanallah. Takut seolah-olah apa? Rizkinya akan berkurang kalau cepat untuk mendatangi apa? Sholat itu gitu. Nah, jadi itu ya, hal-hal yang seperti itu harus diperbaiki. Pola-pola fikir kita seperti itu harus diperbaiki. Wa mata tawakkala alaihi fi nau'il awal, dan kapan seseorang itu bertawakal kepada Allah pada jenis yang pertama, tidak jenis yang keberapa? Dua. Coba lihat itu. Yang sibuk kerja enggak tahu namanya sholat, enggak tahu namanya, ya Allah. Keluar waktu segala macam, ya Allah. Sampai orang Jumatan dia juga masih minta-minta di dunia, subhanallah. Coba lihat itu di pinggir jalan di mana. Dan itulah kelemahan kita hari ini, kaum muslimin. Karena enggak ngerti agamanya itu tadi. Yang Jumat berjumat, yang masih nodong-nodong tangan di pinggir jalan,
Makanya kadang-kadang kita nggak bisa untuk melihat itu sebagai ujiankah atau sebagai apa, hukumankah, kita nggak bisa paham itu. Ya. Nah, tinggal bagaimana cara kita merubah pola pikir kita dalam melihat sesuatu itu. Ya. Hanya sekedar sholat 30 menit. Saya pernah waktu sholat di masjid kebetulan di samping masjid itu ada warteg. Ada warteg. Ya, saya juga nggak mungkin lah itu Kristen semua yang makan di mana? Di warteg. Pergi Jumatan, sholat Jumatan, yang tadi saya temuin di warteg itu masih makan di warteg sampai selesai orang apa? Jumat. Yang tidak seberapa suap kita kenyang, agama juga kehilangan. Tidak seberapa dunia yang kita dapatkan, dunia kita juga apa? Banyak yang hilang. Kenapa enggak mengejar sesuatu yang pasti, menghabiskan banyak waktu untuk akhirat itu kan pasti. Kalaupun mungkin sedikit kita peroleh waktu untuk mencari apa? Dunia, tapi kan enggak nyesel-nyesel banget gitu maksudnya. Ya, tapi itu tadi, karena ada orang-orang yang fokusnya itu hanya bertitik fokus di mana? Di dunia itu. Atau mungkin kalau antum sudah ngaji mungkin sederhana hal-hal begini untuk antum paham. Tapi kalau bagi orang yang jauh dari nilai-nilai agama, sulit untuk memahami itu. Sebentar lagi pasti ada orang komentar. Ya kayak orang nggak butuh makan aja. Ya makanlah, nyari kerjaan lah. Ya itu tadi. Karena memang belum tersentuh hati itu dengan apa? Orang Imam Ibnul Qayyim itu pernah nggak makan 3 hari. Ini Ibnul Qayyim ini bukan nabi Bapak. Kalau nabi nggak makan ya wajar lah. Mungkin ada selang dari surga itu langsung kemana? Ke perutnya misal begitu kan. Ini manusia biasa. 3 hari nggak pernah makan karena terlalu sibuk apa? Belajar, terlalu sibuk apa? Dakwah sampai lupa rasa perut itu apa? Yang menurut kita lambung itu kalau nggak ada yang dia lumat kan sakit biasanya, mah biasanya. Tapi nggak ada Ibnul Qayyim ada riwayat beliau mah sakit nggak ada. Karena itu tadi, karena kalau kita yakin penuh dengan Allah Subhanahu wa taala, nah itulah yang ditumbuhkan oleh apa? Tauhid. Sesuatu yang mustahil menurut kita, tidak ada yang mustahil bagi siapa? Allah. Tapi jangan yang aneh-aneh, pengin terbang ke langit yang inilah ya, jangan yang aneh, jangan yang aneh-aneh. Pengin cepat, pengin ada sayap itu melanggar ketentuan-ketentuan umum. Nah, apa kata beliau? Siapa yang bertawakal pada jenis yang pertama, tidak pada jenis yang kedua, kafahu ayullah, Allah akan penuhi dia juga. Tetapi la yakunu lahu, tidak adanya bagi dia itu apa? Aqibatul mutawakkil, buah dari apa tawakalnya itu, fima yuhibbuhu wa yardah. Kita enggak bisa membaca apakah itu Allah ridha ataukah Allah apa? Benci. Karena dunia itu kita enggak bisa deskripsi Allah itu suka atau tidak. Makanya jangan sekali-kali kita belajar untuk tidak terlalu menyandarkan hati sama apa? Dunia. Apapun bentuknya. Saya bilang sama santri, kamu ngafal jangan tujuannya untuk dapat ijazah sanad berapa? 30 juz. Di standar tauhid itu sudah cacat akidahnya. Kamu belajar jangan ada harapan untuk pergi bisa lulus sekolah di mana? Di Madinah misal begitu. Saya tanya santri, kamu ngafal buat apa? Pengen sekolah ke Madinah? Jangan. Karena kita nggak bisa untuk menebak apakah itu tujuan akhirat atau tujuan apa? Agama. Karena mungkin kita lihat banyak mungkin ustadz-ustadz lulusan Madinah, mungkin dunianya agak cukup terjamin kali dengan orang-orang yang lulus secara apa? Lokal. Biasanya kan kalau impor itu biasanya apa? Lebih. Akhirnya ada orang berangan-angan seperti itu. Dan itu hati-hati. Dan sering bahkan bukan orang awam, orang alim pun bisa terjebak di hal-hal seperti itu. Yaitu apa? Yaitu apa istilahnya ya? Dunia tetapi apa? Dibungkus-bungkus dengan apa? Akhirat. Makanya nanti mungkin ya saya bawa kitabnya nanti. Ada satu fasal disusun oleh Imam Ibnu Qudamah tentang bahaya-bahaya ilmu. Bahaya-bahaya ilmu. Enggak jauh-jauh pembahasannya. Karena hati itu bersandar dengan apa? Bersandar dengan dunia. Akhirnya kadang ada alim itu terjebak. Akhirnya rusaklah tujuan-tujuan. Karena terlalu dekat dengan apa? Dengan dunia. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, dia mendapatkan itu, tetapi kita nggak bisa peroleh itu. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam satu nasihat beliau, apa kata beliau? La ubali alama asbah. Nggak penting bagi saya itu bagaimana aku bangun pagi harinya. Alama akrah ay alama uhibbu. Dalam keadaan yang aku benci ataukah dalam keadaan yang aku suka, itu nggak penting bagi saya. Ada beras 2 kilo misalkan saya suka, kemudian bangun misalkan kerjaan tidak dapat apa-apa kemudian saya benci, enggak penting bagi saya itu. Kata siapa? Imam
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena apa? Karena aku tidak tahu apakah yang aku suka itu barangkali itu dibenci oleh Allah, ataukah yang aku benci itu itulah yang disukai oleh siapa? Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci tetapi itu baik untuk kalian, dan bisa jadi apa yang kalian suka tapi tidak baik untuk siapa? Kalian. Makanya nggak penting bagi kita itu dalam keadaan kita melihat pagi itu apakah dalam keadaan suka atau tidak. Misalkan sehat sih alhamdulillah. Ucapan kita kalimat apa? Alhamdulillah. Tetapi kalau sebelum tidur diawali dengan niat-niat yang buruk untuk melancarkan aksi-aksi nyari dunia, bisa jadi itu istidraj misalkan. Ada orang istidraj misalkan apa? Maka dia bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dibalik doanya, bismikallahumma amutu wa ahya. Yang mestinya dia menghadirkan rasa mati kemudian hidup nanti negeri akhirat, enggak. Justru dia selipkan rasa, ya Allah, aku tidur ini ingin hidup lagi nanti ya Allah. Hidup dia. Dia diberikan itu. Kemudian kita alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Kan kita enggak tahu juga masalahnya kesehatan itu duniawi. Bisa jadi itu bentuk Allah berikan istidraj yang mungkin sebelum tidur dia berharap untuk melakukan aksi lagi untuk mengejar apa? Dunia. Baik, jadi intinya kelola hati itu apa? Selalu pokoknya semua karena siapa? Karena Allah. Nah, apalagi kita yang enggak jauh-jauh beraktivitas duniawi ini Bapak saya. Ya pokoknya selalu untuk Allah karena Allah. Jangan hanya karena untuk sehat, nanti untuk bisa nabung, bisa apa, enggak. Untuk Allah karena Allah. Kita nggak bisa nebak mau baik atau buruknya. Atau itu mungkin itu dulu, insya Allah nanti kita sambung lagi. Gimana cara menghadapi orang tua yang terlalu cinta dunia? Antum, tapi jangan vonis kayak begini ya. Jangan vonis kayak begitu ya. Ya. Pengajian ini ya untuk lebih merubah diri sendiri. Ya, kita yang merubah. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang terlalu cinta dunia? Sudah sering dinasihati tapi jarang masuk. Yang saya nasihati, afwan Ustaz, syukran. Ya, apa namanya, dunia itu boleh ya selama orang tua kita itu masih sholat, enggak lalai dari sholat 5 waktu, Jumatnya masih jalan. Apalagi yang penting rukun Islam, rukun iman itu apa? Tegak ya. Tapi kalau misalkan cinta dunia ini dalam makna-makna konotasi, misalkan yang penting dia dapat, mau haram kayak mau apa, ini penyakit ini. Nah, memang kalau itu ya harus tegak itu, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting bagaimana cara kita Bapak saya untuk mencari sebab-sebab untuk kita nasihati siapa? Orang tua. Karena nasihati orang tua itu beda sama nasihati orang lain. Nasihati orang tua itu beda dengan nasihati orang lain. Kalau orang tua itu kadang-kadang bisa dibungkus dengan jenaka, bisa dibungkus dengan apa? Ya, dengan keadaan-keadaan yang santai, supel, ya lagi-lagi nongkrong misalkan di mana? Di depan rumah misalkan sambil ngopi sama orang tua. Ya, sambil dicandain misal gitu. Ya, abi mah keluar mulu. Ya sesekali keluar apa kita bareng-bareng misal gitu. Nah, jadi jangan terlalu serius kalau menghadapin siapa? Orang tua. Apalagi kita kan umurnya lebih kecil, takutnya orang tua tersinggung. Ya, takut orang tua tersinggung. Bahkan makna berbakti itu adalah menasihati dengan ucapan yang halus, tidak membuat dia tersinggung. Nah, itu kadang-kadang anak suka terjebak itu hal-hal begitu. Dikiranya dengan kalimat-kalimat tegas itu dia sudah mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal menyisakan luka di hati siapa? Orang tua. Saya rasa dakwah dengan hal itu lebih pas Bapak saya. Lebih pas dakwah dengan hal itu. Misalkan, Abi, coba berhenti deh. Coba adik ini coba nanti kalau nanti adik yang tanggung kebutuhan Abi. Apa misalkan makan, beras. Masalahnya kita cuma dakwah aja, tapi nggak nanggung gimana juga. Mau nggak mau juga orang tua harus kerja kan? Ya, dakwah bil hal itu lebih masuk daripada kadang pakai pakai lisan. Ya akhi ya, na'am barakallahu fi. Kemudian yang kedua, terus berdoa. Karena hidayah itu ya yang di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah pasti tepati. Bagaimana cara meyakinkan hati agar yakin dan tidak ragu tentang balasan akhirat? Sering-sering tadabbur akhi. Sering-sering tadabbur. Kemudian kedua, juga hadir di majelis ilmu untuk merubah cara pola pikir kita. Bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta. Kadang kita minta 2 tapi Allah kasih 1. Kadang kita minta 5, Allah kasih 7. Kadang kita minta 7 dikasihnya berapa? Enggak dikasih-kasih. Ya. Nah, kalau kita terlalu berfokus di situ ya kita akan seuzon nanti sama siapa? Sama Allah.
Nah itulah fungsi tauhid ini untuk membangun asas-asas tadi. Husnuzon kepada Allah. Husnuzon itu tidak akan bisa dibangun kecuali cerdas di dalam melihat pola-pola teka-teki siapa? Tuhan. Tidak ngasihnya Tuhan itu berarti tidak benci. Ngasihnya Tuhan tidak berarti dia suka. Ngasihnya Tuhan bisa jadi artinya suka. Tidak ngasihnya Tuhan bisa juga arti dia tidak suka. Ciri-cirinya bagaimana cara kita mengetahui Ustaz? Intinya ketika tidak dikasih, dia masih bisa zikir menyebut nama Allah. Dia tidak kecewa. Ketika dia dikasih, dia tetap berada di atas kebaikan dan ketaatan. Tapi ketika dia dikasih, kemudian dia lalai, dia lupa, istidraj. Dan ketika dia tidak dikasih, kemudian dia ngamuk-ngamuk, berarti nilai tauhidnya apa? Cacat. Berarti dia seuzon kepada siapa? Allah. Intinya ciri-cirinya itu selalu dia banting di atas kebaikan. Cara meyakinkan hati, banyak cara meyakinkan hati itu. Nah, itu tadi tadabbur gitu. Salah satunya tadi saya katakan, inna fi ikhtilafil wal-laili wan-nahar. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, ya kan? Itu kan bukan hanya sekedar fenomena kita hidup, matahari muncul, kemudian nanti malam bulan muncul, kemudian bukan sekedar fenomena kita tidur, malamnya kita tidur, kemudian paginya kita bangun, enggak. Tetapi ada makna-makna yang kita ambil di situ melalui apa? Tadabbur. Dan tadabbur ini enggak akan hidup ya kecuali sekali lagi duduk di majelis ilmu melalui arahan siapa? Guru. Jangan suka berspekulasi sendiri di rumah. Berspekulasi sendiri di rumah, hadir di majelis. Yakin dan tidak ragu datang balasan akhirat. Bagi seorang yang beriman, bagi yang sabar beribadah, terkadang hati lebih percaya kepada yang nyata. Cara makan hati agar yakin dan tidak ragu tentang balasan akhirat. Bagi seorang yang beriman, bagi yang sabar beribadah, terkadang hati lebih percaya kepada yang nyata. Lebih percaya kepada yang nyata. Maksudnya mungkin apakah benar nanti saya dikasih pahala oleh Allah di akhirat, begitu maksudnya? Atau tidakkah? Kenapa takut? Kenapa sampai enggak yakin seperti itu? Kan saya pernah di pelajaran sebelumnya. Jazaohum inda rabbihim jannat. Balasan mereka itu disimpan rapi di sisi siapa? Allah. Makanya di ayat itu Allah tidak berfirman apa? Jazaohum ala rabbihim jannat. Tetapi Allah pakai kata apa? Inda. Agar frasa yang tumbuh di kita itu bahwa apa yang dititip atau apa yang berada di sisi Allah berupa pahala. Dan ini sekaligus pendorong untuk kita termotivasi untuk melakukan apa? Kebaikan. Jangan pernah remehkan kebaikan. Meskipun itu sedikit atau apalagi apa? Besar. Tidak akan ada yang namanya sia-sia di sisi siapa? Allah. Benda, barang yang ada pada orang itu ada 3 bentuknya. Pada orang, saya sama Abu. Nitip benda sama Abu. Kita terjemah benda itu pada Abu, 1 sebagai hutang, 2 sebagai pemberian, atau 3 sebagai hadiah. Itu ada 3 bentuknya. Kata indah itu mendeskripsi pemberian yang deskripsinya apa? Titipan. Kalau bahasa Arabnya apa? Wadi'ah. Bukan sebagai hutang. Makanya Allah mengatakan ala rabbihim, agar manusia itu yakin tentang apa yang dia lakukan itu akan terbalas dari sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu tadi, jangan juga balasan pekerjaan akhirat kemudian di cocok-cocok logi dengan balasan apa? Dunia. Nah, ini kadang petaka kita, laknat kita berpikir juga di situ tuh. Suka dicocok-cocok gitu. Ya, sudah rajin gitu, kok enggak kunjung-kunjung datang. Itu tadi berarti Anda terlalu berfokus dengan apa? Pemberian Tuhan, bukan berfokus untuk menghamba sama siapa? Tuhan. Contoh misalkan ya, contoh ringan lah, 2 orang misalkan. Kita enggak pernah minta, enggak pernah apa. Tetapi tiba-tiba orang ketiga ngasih tahu sama si fulan, Pak, antum itu sering disebut namanya sama si fulan. Siapa si fulan? Itu kalau saya duduk sama dia tuh selalu disebut nama antum itu. Si bapak ini baik, enggak pernah apa namanya. Kalau kita duduk berbicara baik. Siapa bapak si fulan? Si C. Begitu dia ketemu sama si C, tanpa pernah minta si C, dia bawain talas Bogor. Karena tadi mungkin tersanjung ketika namanya apa? Disebut. Padahal dia nggak pernah diminta untuk ngasih apa? Talas Bogor. Barangkali mungkin teka-teki itu bisalah kita pikirkan. Makanya ketika orang menyibukkan lisannya untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan baca Quran, dengan beribadah, berarti Allah keagungannya itu apa? Keagungannya itu ia dimuliakan, ia diagungkan karena sebagai Tuhan, bukan karena kita datang apa? Bertransaksi. Satu contoh lagi. Antum sering baca di sholat itu, Alhamdulillahirabbil
alamin. Antum pernah berpikir enggak? Allah tidak berfirman hamdan lillahi rabbil alamin. Allah juga tidak berfirman ahmadullah rabbal alamin. Padahal mungkin yang paling masuk maknanya itu, aku memuji kepada Allah. Lebih masuk enggak? Daripada segala puji milik siapa? Allah. Itu di pikiran kita yang selalu bertransaksi dengan siapa? Dengan Tuhan. Kata para ulama membedah sekian puluh itu, sekian dari hikmah itu. Kenapa Allah memulai dengan apa? Alhamdu. Alif lam yang ada di hamdu itu kan menunjukkan makrifat. Biasanya makrifat alif lam itu biasanya dia didahului oleh sesuatu maklumat yang pasti. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya enggak pakai nakirah, enggak pakai hamdan lillah. Nabi Adam alaihi salam dulu ketika di surga, ketika pertama kali beliau bersin, hasing. Alhamdulillah. Itu sudah pakai alif lam. Nabi Adam mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kata para ulama, alif lam di sini mengkonfirmasi bahwasanya ada maklumat yang pasti mendahuluinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan kalimat alhamdu? Segala puji. Karena Allah itu zat yang paling layak untuk dipuji. Anda memujinya, enggak memujinya, Allah sudah terpuji. Coba Anda datang dengan cara seperti itu gitu loh. Jangan karena Anda dikasih baru muji, kalau enggak dikasih enggak apa? Enggak, kotor sekali cara kita main gitu. Makanya di alhamdulillah rabbil alamin tadi itu maknanya kuat sekali. Karena tidak kuat ketika kita mengatakan kami memuji kepada Allah. Karena kata kami itu menangguhkan pemberian siapa? Tuhan. Tetapi ketika kita mengatakan segala puji milik siapa? Allah. Saya dikasih, enggak dikasih, diperhatikan, enggak diperhatikan, Allah itu mah sudah apa? Terpuji. Mau dipuji, enggak dipuji, memang Allah itu apa? Terpuji. Itu alif lam yang ada di alhamdulillah rabbil alamin. Masih enggak percaya? Jazaohum inda rabbihim. Kalau sebagai hutang dengan sebagai simpanan, mana lebih kita yakin untuk dia terjaga uang itu? Sebagai hutang atau sebagai simpanan? Hah? Sebagai simpanan. Kalau misalkan saya nyimpan di bank atau nyimpan sama antum, uang itu rusak, kira-kira antum mau ganti atau tidak? Abu, mau ganti atau tidak? Secara hukum fikih wajib diganti atau tidak? Enggak diganti kan? Karena sebagai simpanan. Beda kalau sebagai apa? Hutang. Dia rusak, berarti tetap antum harus apa? Sekarang saya tanya, lebih terjamin mana? Sebagai titipan atau sebagai hutang? Terjamin untuk lebih terjaga harta itu. Diputar. Titipan sebagai hutang? Sebagai hutang. Karena itu hubungan makhluk dengan siapa? Makhluk. Tapi Allah itu beda. Allah itu beda. Karena kalau kita menjadikan sebagai hutang, berarti kita menjadak Tuhan untuk wajib apa? Membayar. Dan Anda mencidrai Tuhan dalam hal apa? Kemahakuasaannya. Dia ngasih, enggak ngasih, itu hak prerogatif dia. Tetapi kita anggap sebagai titipan. Kenapa kita mengatakan hutang lebih terjamin? Kenapa hutang lebih terjamin? Karena itu hubungan dengan siapa? Manusia. Sementara hubungan kita dengan Allah, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Akan selalu menjaga dan tidak akan pernah luput satu apapun dari amalan kita. Man amila amalan, man amana wa amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyinahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yakin? Masa enggak yakin setelah kita ngomong banyak seperti ini? Ya, yang penting jangan suka cocok logi antara pemberian Allah yang sifatnya apa? Dunia dengan akhirat. Akhirat sama dunia itu porsinya agak panjang saya berbicara karena kita sering terjebak di situ. Dunia sama akhirat itu porsinya apa? Beda. Makanya saya paling saya tentang orang mengatakan begini, gaji saya semakin gede, saya semakin ikhlas. Wah, itu omong kosong itu. Gaji saya semakin besar, saya semakin ikhlas. Coba kita analisa ya. Ikhlas itu temanya itu dunia atau akhirat? Akhirat. Sementara dunia itu temanya itu dunia atau akhirat? Dunia. Kalau antum bilang puas, iya. Tetapi kalau ikhlas belum tentu. Kalau dunia itu apa? Puas, antum 20 juta, puas. Tetapi kepuasan itu akan ada titiknya, nanti bosan lagi, pengen puas lagi, bosan lagi, pengen puas lagi. Dunia itu ada porsinya, nggak bisa digabung-gabung, dicocok logi dengan apa? Akhirat. Makanya yang namanya ikhlas itu nggak dibayar sama sekali, itu namanya ikhlas. Tidak berharap bayaran dan tidak berharap pemberian manusia, itu namanya ikhlas. Tapi kalau masih bilang misalkan saya dikasih 20 juta baru semakin apa? Itu bukan ikhlas, itu puas namanya.
Karena selama Anda mendeskripsi nilai dunia itu banyak, berarti Anda telah melanggar firman Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'un qalil. Tidaklah kenikmatan dunia itu kecuali apa? Sedikit. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah dunia itu kecuali apa? Kenikmatan itu apa? Menipu. Kemudian Anda bilang 20 juta itu banyak. Bukan, itu puas namanya. Itu bukan ikhlas. Makanya ikhlas itu dia tidak berharap pemberian kecuali pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan dicocok-cocok logi ya. Dunia dengan akhirat. Ya tinggal dirubah cara pola pikir kita. Bapak yang hadir dan Ibu juga yang hadir, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan afiat. Kita bisa kembali berjumpa nanti di pelajaran berikutnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.